Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Safira Ananda. Saya berasal dari Prodi Farmasi tingkat 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi sistem metabolisme dan suhu tubuh. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih metabolisme? Metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya metabolismos atau perubahan. Bisa juga kita katakan metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi pada suatu organisme, termasuk yang terjadi pada tingkat sel. Metabolisme sendiri memiliki beberapa fungsi spesifik. Yang pertama, untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi solar. Kedua, untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun bagi sel. Yang ketiga, untuk menggabungkan unit-unit pembangun menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Yang terakhir, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Jalur-jalur metabolisme itu ada dua, teman-teman. Ada katabolisme dan anabolisme. Kemudian apa sih katabolisme dan anabolisme? Katabolisme itu adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kimia kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa sederhana yang mengandung energi lebih rendah. Tujuan utama dari katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Nah, berikut ini adalah contoh reaksinya, di mana katabolisme itu adalah reaksi yang dia melepaskan energi atau mengeluarkan energi. Contoh kayak gini, A menjadi senyawa B dan senyawa C, dan dia akan menghasilkan energi atau melepaskan energi. Nah, kemudian karbohidrat menjadi air dan karbon dioksida, serta dia akan juga menghasilkan energi. Nah, sekarang kita bahas anabolisme. Anabolisme itu adalah suatu peristiwa perubahan senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Nah, nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan. Anabolisme itu memerlukan energi, misalnya energi cahaya untuk fotosintesis dan energi kimia untuk peristiwa kemosintesis. Contohnya, kan tadi seperti yang saya bilang, kalau anabolisme itu kan membutuhkan energi, berarti energinya itu menjadi reaktan dalam suatu reaksi. A ditambah B ditambah energi akan menghasilkan suatu senyawa C. Nah, contoh reaksi ini adalah pada pembentukan karbohidrat, di mana yang bahan-bahannya yaitu monosakarida, disakarida, dan energi, dan akan menghasilkan karbohidrat. Nah, jadi pembentukan karbohidrat itu merupakan salah satu dari peristiwa atau proses anabolisme. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut saya tampilkan perbedaan katabolisme dan anabolisme, biar kita semua bisa jadi lebih paham gitu. Biar saya dan teman-teman bisa jadi lebih paham. Apa sih perbedaan dari katabolisme dan anabolisme? Nah, metabolisme kan tadi ada dua jalur ya, ada jalur anabolisme dan katabolisme. Anabolisme sendiri adalah peristiwa di mana dia itu memerlukan energi, ingat. Sedangkan katabolisme itu kebalikannya. Katabolisme itu melepaskan energi atau menghasilkan energi gitu. Nah, contoh peristiwa anabolisme itu terjadi pada proses fotosintesis dan kemosintesis. Nah, kalau katabolisme sendiri itu terjadi pada respirasi, pada peristiwa respirasi. Pasti kita tidak asing ya dengan respirasi. Semua dari kita itu pasti sudah mengalami yang namanya respirasi. Kalau tidak berrespirasi ya kita tidak bisa hidup kan. Nah, contoh respirasi itu kan ada dua, teman-teman. Ada respirasi aerob, ada respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Contohnya pada peristiwa fermentasi. Nah, respirasi sendiri itu dibagi menjadi 3 proses, yaitu glikolisis, daur Krebs, dan transport elektron. Nah, jadi kayak gitu singkatnya. Selanjutnya, faktor-faktor penyokong dari metabolisme. Apa aja sih? Ada oksigen ya, ada enzim, hormon, vitamin, dan pengaturan sistem saraf.
Kalau tadi kita udah bahas mengenai jalur dari metabolisme yang ada dua itu, ada anabolisme dan katabolisme. Sekarang kita akan bahas mengenai proses-proses dari metabolisme. Ada metabolisme karbohidrat, ada metabolisme protein, dan ada metabolisme lemak. Nah, teman-teman, yang akan kita bahas pertama kali yaitu metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat itu adalah metabolisme yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa yang merupakan produk pencernaan untuk diberikan kepada jaringan. Nah, berikut contoh-contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, bisa kita lihat di gambar ya. Lalu, apa sih fungsi dari karbohidrat? Karbohidrat itu pertama berfungsi sebagai sumber dari energi utama. Yang kedua sebagai pembentuk senyawa kimia lain. Yang ketiga sebagai komponen penyusun gen. Dan yang terakhir sebagai senyawa yang membantu proses berlangsungnya BAB. Nah, selanjutnya teman-teman, yang kita bahas adalah fase atau tahap yang terjadi dalam metabolisme karbohidrat. Tahap yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis bahan yang digunakan yaitu glukosa. Tempat terjadinya di sitoplasma. Hasilnya yaitu ada 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam piruvat. Nah, kemudian tahap kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Bahan yang digunakan yaitu asam piruvat. Tempat terjadinya di matriks mitokondria. Hasilnya yaitu 2 NADH, 2 karbon dioksida, dan 2 asetil koenzim A, atau yang disingkat dengan 2 asetil CoA ya. Itu tuh maksudnya 2 asetil koenzim A. Nah, kemudian tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs. Bahan yang digunakan yaitu asetil koenzim A. Tempat terjadinya di matriks mitokondria dan hasilnya yaitu 2 ATP, 2 FADH2, 6 NADH, dan 4 karbon dioksida. Tahap yang terakhir yaitu fosforilasi oksidatif. Bahan yang digunakan yaitu NADH dan FADH2. Tempat terjadinya di membran dalam mitokondria. Hasilnya yaitu 34 ATP dan 6 H2O. Oke, selanjutnya kita bahas proses metabolisme yang kedua, metabolisme protein. Apa sih metabolisme protein? Metabolisme protein merupakan deskripsi dari proses fisik dan juga kimia yang menyebabkan baik itu anabolisme ataupun sintesis asam amino menjadi protein dan katabolisme protein menjadi bentuk asam amino. Protein itu memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai zat pembangun tubuh, menjaga kestabilan tekanan osmotik cairan di dalam organ tubuh, sebagai penyusun sel-sel baru untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, sebagai bahan baku enzim, antibodi, dan hormon, dan yang terakhir, sebagai penghasil energi utama atau karbohidrat dan lemak yang tidak mencukupi. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai proses terjadinya dari metabolisme protein. Pertama, makanan yang masuk ke dalam lambung dengan bantuan enzim pepsin akan mengubah protein menjadi albuminosa dan pepton. Selanjutnya, dari pankreas itu akan diubah menjadi asam amino yang akan diserap atau berdifusi ke aliran darah sebagai bahan energi. Asam amino yang tidak dapat digunakan ditransfer kembali ke hati untuk kemudian dilakukan katabolisme melalui proses deaminasi. Di mana pada proses deaminasi sendiri itu terjadi pemindahan nitrogen dari asam amino dengan menghasilkan amonia dan asam keto. Amonia akan diubah menjadi urea dan dibuang melalui ginjal. Sedangkan asam keto sendiri akan dimanfaatkan untuk pembentukan asam amino yang lain. Nah, hormon-hormon yang terlibat dalam proses metabolisme protein yaitu hormon growth, hormon insulin, hormon kortisol, hormon testosteron, dan hormon tiroksin. Metabolisme lemak. Apa sih metabolisme lemak? Metabolisme lemak atau metabolisme lipid adalah proses di mana asam lemak dicerna, dipecah untuk menjadi energi atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa yang akan datang atau di masa depan. Lemak itu ada 2 ya teman, ada lemak jenuh seperti yang ada pada gambar dan lemak yang tidak jenuh. Nah, berbicara dengan lemak sendiri itu merupakan nutrien kedua yang dibahas dalam metabolisme dan pengolahannya dalam tubuh manusia teman.
Lemak memiliki fungsi bagi tubuh, yaitu sebagai pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah, sebagai pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, atau bisa kita singkat dengan vitamin AD, sebagai pelindung alat-alat tubuh yang vital, dan yang terakhir sebagai penghasil energi yang tertinggi. Kalau tadi karbohidrat sebagai penghasil energi utama, kalau lemak sebagai penghasil energi tertinggi. Oke teman, selanjutnya akan kita bahas mengenai absorpsi lemak. Pertama, lemak diet itu diserapkan dalam bentuk kilomikron. Nah, kemudian dia akan diabsorpsi usus halus masuk ke dalam limfe atau ductus thoracicus. Dan yang selanjutnya dia akan masuk ke darah. Nah, kilomikron yang di darah atau di dalam plasma darah, nah disimpan di dalam jaringan lemak atau yang disebut dengan adipose dan hati. Bagaimana proses penyimpanannya? Proses penyimpanannya yaitu kilomikron dipecah oleh enzim hipoprotein lipase atau dalam membran sel akan menjadi asam lemak dan gliserol. Di dalam sel, asam lemak disintesis kembali menjadi trigliserida atau simpanan lemak. Nantinya, si hati itu akan membantu oksidasi lemak atau lemak oksidasi mempersiapkan untuk disimpan ke dalam jaringan. Lemak oksidasi atau lemak yang mengalami oksidasi itu akan memberikan panas dan tenaga. Sedangkan lemak yang disimpan adalah lemak yang mengandung vitamin A dan vitamin B. Perubahan asam lemak menjadi energi menghasilkan benda keton. Benda keton dapat dioksidasi di jaringan ekstrahepatik. Banyaknya benda keton yang dioksidasi berimbang dengan kadar benda keton dalam darah. Jika benda keton dalam darah meningkat, nah akan terjadi ketonemia. Sedemikian rupa, kemudian pada tingkat di mana oksidasi ini tidak lagi seimbang dengan kadarnya dalam darah, akan mengakibatkan jumlah benda keton dalam urin meningkat atau terjadilah ketonuria. Keadaan ditemukannya ketonemia dan ketonuria dinamakan ketosis. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah suhu tubuh. Nah, teman-teman, apa sih suhu tubuh? Suhu tubuh adalah keadaan seimbang antara produksi panas tubuh dan kehilangan panas dari tubuh. Nah, suhu tubuh itu biasa diukur dengan satuan derajat. Produksi panas dalam tubuh manusia diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, metabolisme. Metabolisme basal yang menghasilkan panas yang diproduksi tubuh saat istirahat. Yang kedua, gerakan volunter, yaitu aktivitas otot selama latihan yang membutuhkan tambahan energi. Dan terakhir, menggigil, yaitu respon tubuh terhadap suhu yang berbeda-beda dalam tubuh. Selanjutnya akan kita bahas mengenai proses pembentukan dan pengeluaran panas tubuh. Proses pembentukan panas. Pembentukan panas dalam tubuh itu sangat tergantung pada taraf metabolisme yang ditentukan oleh kegiatan proses kimia yang berlangsung dalam jaringan, teman. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan panas itu ada jumlah makanan yang dimakan memenuhi syarat. Yang kedua itu bahan makanan banyak mengandung kalori. Ketiga, tonus otot. Keempat, kontraksi otot, di mana kontraksi yang banyak itu dapat membentuk panas. Dan yang terakhir itu taraf metabolisme yang memenuhi syarat. Oke, kita lanjut ya ke pengeluaran panas. Pengeluaran panas itu terjadi ketika suhu lingkungan lebih rendah dari suhu tubuh manusia. Dengan demikian, panas tubuh akan keluar atau pindah dari tubuh ke benda lain, baik itu benda padat, cair, maupun gas. Pengeluaran panas bergantung pada hal-hal berikut, yaitu luas permukaan tubuh, beda suhu tubuh dan lingkungan, serta kelembaban udara. Pengeluaran panas berlangsung melalui proses berikut ini. Proses konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Nah, selanjutnya, nilai standar untuk mengetahui batas normal suhu tubuh manusia itu dibagi menjadi 4, teman, yaitu hipotermi. Hipotermi bila suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. Normal itu bila suhu tubuh berkisar antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian ada febris atau pireksia, di mana bila suhu tubuh itu berkisar antara 37,5 sampai 40 derajat Celcius. Dan yang terakhir itu hipertermi,
bila suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Kita dapat mengukur suhu tubuh pada tempat-tempat berikut ini, teman. Yang pertama, ketiak atau aksilae. Dengan cara termometer didiamkan selama 10-15 menit. Kemudian kita juga bisa mengukur suhu tubuh di anus atau di dubur atau di rektal dengan cara termometernya didiamkan selama 3-5 menit. Dan yang terakhir kita bisa mengukur suhu tubuh itu di mulut atau oral ya, yaitu dengan cara termometer didiamkan selama 2-3 menit. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Pertama itu variasi dari luar. Umur, jenis kelamin, gizi, kerja jasmani, lingkungan, kecepatan metabolisme basal, rangsangan saraf simpatis, hormon pertumbuhan, hormon tiroid, hormon kelamin, demam atau peradangan, dan gangguan organ. Dan yang terakhir itu ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh, yaitu demam, hipotermia, kelelahan akibat panas, dan heat stroke. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.